Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah, saya sebut dengan penuh hormat Bapak Dr. Ahmad Rajahfi MHI, teman-teman seperjuangan program studi S2 Hukum Keluarga. Mohon izin Pak Doktor dan teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang dipresentasikan kepada saya, yaitu makalah Al-Ijtihad la yungkat bi al-ijtihad. Saya Pak Dr. Deska Rimalasangia, NIM 212111009. Sebagai informasi di awal juga saya mohon maaf kalau suara saya agak serak dan sedikit ada gangguan karena saya dalam kondisi flu. Hanya saja karena ini sudah jadwalnya saya, maka saya harus melaksanakan tugas saya. Berbicara tentang ijtihad, ijtihad adalah merupakan sebuah media elementer yang sangat besar peranannya dalam konstruksi hukum-hukum Islam atau fikih. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini, dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan berbagai problematika. Dengan demikian, ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam, namun harus pula diakui bahwa ijtihad merupakan faktor utama pemicu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertentangan yang selama ini berlangsung di kalangan yuris Islam, misalnya, adalah akibat perbedaan metodologi ijtihad yang mereka gunakan. Tapi justru dari situlah hasanah keilmuan Islam terlihat begitu kaya dan anggun di tengah polemik intelektual yang variatif dan semarak. Dan hal itu tidak perlu disesalkan, sebab perbedaan metodologi yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat itu mendapatkan legitimasi secara syariat. Persoalannya, ketika ijtihad telah mendapat legitimasi, apakah produk hukum yang dicapai melalui proses ijtihad dapat dianulir oleh ijtihad lain, atau lebih mudahnya, bisakah proses ijtihad dapat dianulir oleh ijtihad yang lain atau dirusak oleh ijtihad yang lain? Jika menilik konsep kaidah ini, maka produk hukum yang dihasilkan ijtihad dinilai memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstan. Sekali hukum itu terbangun atas landasan ijtihad, maka ia telah diakui eksistensinya sehingga tidak dapat digusur oleh hasil ijtihad yang baru. Dan inilah yang dimaksud dalam kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad. Dalam makalah ini saya membuat rumusan makalah sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Doktor, yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman dari kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad. Kemudian yang kedua, apakah dasar dari kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad? Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi dari kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad? Dan yang keempat, bagaimana pemahaman tentang taklid. Bagian A dari pembahasan makna kaidah. Dalam kaidah ini ada dua kalimat yang akan menjadi kajian, yaitu al-jahadu dan an-naqdu. Menurut bahasa, al-ijtihad merupakan bentuk masdar dari kata al-jahadu yang berarti mengerahkan segenap kemampuan. Sedangkan menurut Ibnu Faris, al-jahadu berarti kemampuan. Sedangkan kata an-naqdu menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari nakadu, an-nakadu, nakodon, dan nakadu, yang mempunyai arti runtuh atau rusak. Kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah
hasil ijtihad pada waktu-waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid ataupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun bersifat kolektif. Pengertian mujtahid dalam hal ini juga tidak dibatasi pada mujtahid yang telah memiliki kualifikasi dan syarat-syarat tertentu seperti yang telah dibahas di berbagai kitab dalam bab ijtihad. Akan tetapi, pengertian mujtahid di sini meliputi juga terhadap seseorang yang pada kondisi tertentu diharuskan untuk berijtihad dalam sebuah permasalahan. Maka pada kondisi yang demikian, produk hukum dari hasil ijtihad seseorang tersebut tidak bisa dianulir atau dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad dirinya sendiri maupun hasil ijtihad orang lain, meskipun dalam permasalahan tersebut hasil ijtihad sebelumnya adalah salah. Al-ijtihad berakar dari kata jahadah yang secara etimologi berarti mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Ibrahim Hussein mengidentifikasikan makna ijtihad dengan istinbat yang berasal dari kata nabat atau air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali. Oleh karena itu, menurut bahasa, arti istinbat sebagai muradif dari ijtihad yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat zani terhadap hukum syariat. Bagian B, sumber pengambilan kaidah. Dari pengambilan kaidah al-ijtihad la yungkat bi al-ijtihad disandarkan pada saat terjadinya perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat ijma' mereka. Misalnya yang pertama dari Ibnu Sibak pernah meriwayatkan sesungguhnya Abu Bakar memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar ibnu Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Namun Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. Yang kedua, Umar pernah memberi keputusan 2 kali yang berbeda pada satu kasus yang sama, di mana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusan yang kedua, serta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Dan terkait dengan keputusan yang berbeda tersebut, Umar berkata itu adalah yang selanjutnya. Al-Quran juga menjadi salah satu dari sumber khusyuknya. Pertama, firman Allah Ta'ala pada Quran surat Al-Anfal yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terlebih dahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semestinya seorang nabi mempunyai tawanan perang yang bisa ditebus atau tidak, kecuali Allah telah menyempurnakan kemenangan kepadanya. Maksudnya kecuali Allah telah menyempurnakan kemenangan kepadanya, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali Rasulullah telah dapat melumpuhkan semua musuhnya yang ada di muka bumi ini. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Bukhari, dan mayoritas ahli tafsir. Perbedaan Abu Bakar dan Umar karena pengambilan tawanan oleh Abu Bakar, namun berbeda dengan Umar, yaitu harus dibunuh.
Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar waktu itu dengan menjadikan mereka tawanan dan mengambil pajak dari mereka. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasul bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Rasul merupakan ijtihad yang keliru. Karena yang benar adalah melenyapkan mereka dari muka bumi sebagaimana yang disarankan oleh Umar. Oleh karena itu Rasul menangis dan berkata, "Kalaulah hari ini Allah menurunkan azab kepada kita, sungguh semua kita akan celaka kecuali Umar." Bagian C, definisi ijtihad. Ijtihad secara etimologi adalah mengerahkan kemampuan. Adapun ijtihad secara terminologi adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah maksud. Dalam sebuah kitab At-Ta'rifat disebutkan ijtihad secara bahasa ialah mengerahkan segenap kemampuan, sedangkan secara istilah ialah pengerahan kemampuan seorang yuris Islam untuk menghasilkan zat atau dugaan kuat mengenai hukum syar'i. Apabila seorang hakim, sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila ijtihadnya tidak tepat, maka memperoleh 1 pahala. Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, baik bidang ibadah maupun bidang muamalah lainnya. Contoh, seseorang ketika akan melaksanakan sholat dan berijtihad tentang arah kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat ijtihadnya berubah dan tidak sama dengan hasil ijtihadnya yang pertama, maka dia harus menggunakan hasil ijtihadnya yang kedua serta tidak diwajibkan di qada sholatnya. Bagian D, subjek ijtihad. Tidak semua subjek hukum Islam dapat menjadi pokok ijtihad. Subjek yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah yang pertama, hukum yang dibawa oleh nas qat'i, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau dibawa oleh hadis mutawatir seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba, memakan harta orang. Demikian pula penentuan bilangan-bilangan tertentu dari syara yang dibawa oleh hadis mutawatir juga tidak menjadi objek ijtihad, seperti bilangan rakaat sholat, waktu sholat, melakukan haji, dan sebagainya. Yang kedua, hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu nas dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati atau diijma'kan oleh para mujtahidin dari suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar 1/6 harta warisan untuk nenek perempuan, tidak sahnya perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki non-muslim. Bagian E, objek ijtihad. Kaidah ini sebenarnya berlaku dalam skala yang sangat luas, baik bagi mujtahid maupun setiap muslim yang belum mencapai kapasitas mujtahid. Artinya, ijtihad dalam kaidah ini tidak hanya berlaku dalam pengertian secara terminologis yang hanya membatasi ladang ijtihad bagi para mujtahid. Ijtihad di sini lebih mengarah pada makna ijtihad secara leksikal, yaitu usaha maksimal seseorang dalam menentukan status hukum bagi beragam masalah yang dihadapi, di mana setiap orang mujtahid itu bisa saja melakukannya. Bagian F, pengertian taklid. Pada dasarnya, tidak semua orang sanggup memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya yang asli, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kecerdasan, daya tangkap, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang bagaimanapun tentu tidaklah sama. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan ijtihad sebagaimana telah disebutkan di atas, mereka akan sanggup melakukan hal tersebut, yakni mengetahui, memahami, menggali hukum Islam dari sumber atau dalilnya secara langsung,
Mereka itulah para mujtahid dengan segala macam tingkatannya. Taklid diserap dari kata taklid dalam bahasa Arab. Menurut bahasa, taklid merupakan bentuk masdar dari kata qalada yang berarti kalung yang dipakai atau dikalungkan ke leher orang lain. Atau seperti binatang yang akan dijadikan dam atau denda yang biasanya dikenakan pada jamaah haji, di mana lehernya diberi kalung sebagai tanda, atau seperti kambing yang lehernya telah diikat dengan tali atau tambang yang dapat ditarik ke mana saja tanpa disadari oleh kambing yang bersangkutan. Analisa bahasa ini menunjukkan kepada kita seolah-olah seseorang yang telah bertaklid kepada seorang mujtahid atau imam telah memberi identitas diri dengan sebuah kalung di lehernya, dan ia telah mengikat dirinya dengan pendapat mujtahid atau imam tersebut. Pengertian taklid secara istilah memiliki beberapa rumusan, antara lain ialah yang pertama, taklid ialah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak malah merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dan ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Demikian menurut Al-Kamal Ibnu Al-Hammam dalam Al-Tahrir. Yang kedua, menerima pendapat orang lain dalam kondisi Anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat, dan yang demikian ini menurut Al-Kaffal. Yang ketiga, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Sedangkan yang keempat, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, baik dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan, sementara pihak ada yang membedakan antara taklid dan ittiba. Bagian G, sumber hukum taklid. Dasar hukum paling kuat taklid dalam Islam berdasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuannya jika kamu tidak mengetahui. Ijma' para sahabat serta argumen rasio sebagaimana ijtihad menganggap taklid sebagai aktivitas yang terlarang, yang berarti menyalahi ijma'. Kebanyakan pendapat menyatakan kebolehan bertaklid, bahkan wajib bagi seorang awam. Hukum taklid juga dapat dilihat dari sudut pandang individu dan kolektif. Dari sudut pandang individu, pandangan ulama terbagi menjadi dua. Pertama, wajib ain bagi setiap orang yang belum mampu melakukan penggalian hukum langsung dari sumber primer atau dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan yang kedua, haram. Ini menurut pendapat Al-Qadanji, seseorang diwajibkan untuk mengetahui hukum, baik bertanya dengan mengetahui bangunan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, atau penggalian hukum secara langsung dari teks primer. Dari sudut pandang kolektivitas masyarakat, hukum taklid pertama haram. Pendapat ini secara otomatis tersimpulkan dari pembahasan kefardu kifayahan, yaitu melakukan aktivitas ijtihad dalam kolektivitas masyarakat. Kedua, boleh dengan tidak menutup pintu ijtihad. Yang ketiga, wajib untuk masa-masa ini, artinya kefardu kifayahan melakukan aktivitas ijtihad bagi suatu masyarakat pada masa ini sudah tidak berlaku atau tidak ada tuntutan wajib dari syara bagi kaum muslimin untuk menegakkan lagi ijtihad. Baik, Bapak dosen pengampu yang saya hormati, teman-teman sekalian, kesimpulan dari uraian makalah yang saya presentasikan ini dalam presentasi hari ini, yaitu ijtihad maupun taklid sudah diamalkan oleh umat Islam sejak masa-masa awal zaman Nabi dan sahabat. Ijtihad mulai dilembagakan sebagai metode istinbat, sebagai metode istinbat hukum
sejak abad kedua Hijriah. Sedangkan praktek taklid terlembagakan sejak munculnya isu tertutupnya pintu ijtihad pada pertengahan abad keempat Hijriah. Definisi ijtihad pada periode awal Islam berupa pertimbangan akal seseorang yang ahli dalam hukum Islam dalam menetapkan hukum masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Hingga kini, definisi ijtihad umum diartikan dengan pengerahan segala kemampuan dalam menetapkan hukum syar'i yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam pengertian tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang sebab definisi yang terakhir ini pada gilirannya memberikan kesan bahwa kegiatan ijtihad tidaklah sederhana. Ia harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk berijtihad. Bapak dosen pengampu yang saya hormati, teman-teman semua yang saya hormati pula, mohon maaf jika ada yang keliru dari presentasi saya, karena memang saya benar-benar awam dalam pengetahuan ini, dan saya mohon di akhir presentasi ini untuk saya dapat diberi saran-saran perbaikan atau arahan-arahan, atau ada yang kurang untuk makalah saya boleh diarahkan oleh Pak dosen untuk dapat disempurnakan. Mohon maaf dalam penyajian karena memang sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, saya dalam kondisi kurang sehat. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sajikan pada kesempatan ini dapatlah dimengerti oleh teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kelirunya. Sekali lagi itu biarlah dikembalikan kepada saya melalui saran, pendapat, dan arahan-arahan dan teman-teman, dan lebih khusus sekali lagi kepada Pak dosen pengampu. Demikian presentasi saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.